Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد. إخواني في الله أعزني الله وإياكم. Kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Kabair karya Al-Imam Al-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Pada pembahasan terdahulu kita telah mengambil sebagian dari dosa besar yang ke-48, yaitu at-taswir, dosa besar menggambar. Dan menggambar yang dimaksud adalah menggambar makhluk hidup, menggambar makhluk hidup. Ini termasuk dosa besar. Sebagian hadis-hadisnya yang dijadikan dalil dalam permasalahan ini oleh Al-Imam Al-Zahabi sudah kita baca. Seperti diantaranya kita sampai pada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun wala suratun. Tidak akan masuk malaikat ke dalam satu rumah yang di dalamnya ada anjing dan gambar. Jadi malaikat tidak akan memasuki satu rumah atau sebuah rumah yang di dalam rumah tersebut ada anjing dan ada gambar. Fihi kalbun wala suratun. Di dalamnya ada anjing dan ada gambar. Mukharrajun fi sahihaini. Hadis ini dikeluarkan di dalam kitab dua sahih. Maka ini menunjukkan bahwa malaikat itu tidak masuk ke dalam rumah yang ada anjing. Ini diantara dalil yang digunakan oleh ulama dilarangnya memelihara anjing. Dilarangnya memelihara anjing.
untuk seorang muslim. Jadi seorang muslim tidak pantas memelihara anjing karena malaikat tidak masuk ke dalamnya. Meskipun anjing tersebut lucu, menyenangkan, ya, menyenangkan, bisa bercengkrama. Kalau bahasa kita anjingnya anjing pintar, bisa bercengkrama, bisa bercanda, bisa diajak bicara, tetap tidak boleh. Ya, apalagi di belakangan ini banyak sekali manusia gemar memelihara anjing. Anjing-anjing yang lucu, anjing-anjing yang bisa diajak bicara, diajak komunikasi, bahkan tidur bersama dengannya. Nah, ini tidak pantas bagi seorang muslim yang demikian. Karena Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dengan tegas, la tadkhulu al malaikatu. Ini tahdzir. Ini peringatan. Bukan satu perkara yang remeh. Ya, la tadkhulu al malaikatu. Tidak akan masuk malaikat ke dalam rumah yang di dalamnya ada anjing dan gambar. Demikian juga hadis ini melarang kepada setiap muslim untuk memasang gambar makhluk hidup di rumahnya. Ya, memasang gambar apapun yang menyerupai makhluk hidup. Termasuk diantaranya foto. Ya, sudah kita bahas kemarin, foto keluarga, foto bapak, foto ibu, foto mbah atau nenek moyang, atau mungkin dia memajang foto ulama sekalipun, foto Imam Ghazali, foto Wali Songo, foto Syekh Abdul Qadir Jilani, yang benar itu bacanya Jilani. Foto ulama sekalipun la yajuz. Lianna hadza min as-surah. Karena ini bagian daripada gambar. Ya, bagian daripada gambar. Maka dilarang. Kalau kita memahami dengan baik hadis ini, apalagi dengan kaidah mafhum mukhalafah, pemahaman terbalik, kalau malaikat itu tidak masuk, berarti yang masuk apa? Syaitan. Kalau malaikat tidak masuk ke dalam rumah yang ada anjing dan gambarnya, malaikat berlepas diri dari rumah tersebut, berarti yang masuk atau rumah tersebut membuka peluang besar bagi syaitan untuk masuk ke dalamnya. Ya, membuka peluang besar, pintu sebesar-besarnya untuk syaitan masuk ke dalamnya. Dan dia mungkin manggon, kalau bahasa kita manggon, bertempat tinggal di tempat itu, di rumah itu yang ada gambar. Baik gambar lukisan atau berupa patung. Patung apa saja? Patung yang mungkin sebesar boneka Barbie, tetap ini malaikat tidak memasukinya. Sebaliknya syaitan akan dengan senang hati masuk ke dalam rumah tersebut. Karena kita juga pernah menjumpai rumah-rumah sebagian kaum muslimin yang di dalamnya ada patung-patung dari arca atau dari keramik yang dia beli mungkin atau dia datangkan dari negeri Cina atau dari negeri manapun. Ya, di sana ada gambar-gambar dan juga ada patung-patung dari arca tersebut. Ya, hadza la yajuz. Ini menunjukkan diharamkan. Soal
hadis ini menunjukkan bahwa kita tidak boleh memelihara anjing di dalam rumah. Bagaimana kalau seandainya anjing yang digunakan untuk menjaga rumah, anjing yang digunakan untuk menjaga harta, ya, seperti kelasnya itu seperti anjing herder, anjing galak. Namun anjing tersebut tidak dimasukkan ke dalam rumah, dia punya tempat sendiri. Hanya pada waktu-waktu tertentu saja dia dilepas, mungkin pada waktu malam hari ketika tuannya pada tidur, dilepas anjing itu untuk menjaga rumah. Wa kaifa hadza, bagaimana dengan ini? Al-jawab hadza jaizun, maka ini diperbolehkan. Hanya saja para ulama memberikan syarat, meskipun diperbolehkan tapi ada syaratnya. Yang pertama, berdasarkan dengan hadis ini, tidak boleh membawa masuk atau mengajak tidur, bercengkerama terhadap anjing tersebut dan tinggal di dalam rumah. Hadza la yajuz, ini syaratnya. Berikan dia kandang sendiri, ya, berikan anjing tersebut kandang sendiri, tidak diletakkan atau dimasukkan ke dalam rumah. Yang kedua, alat-alat makannya tidak boleh disatukan dengan alat makan manusia. Tidak boleh menggunakan piring untuk manusia. Tidak boleh menggunakan bejana-bejana yang lainnya untuk manusia. Tidak. Mereka punya alat-alat makan khusus tersendiri, tidak digabungkan dengan manusia. Piring sendiri, ya, tempat minum sendiri, dan lain-lain, tidak boleh digabungkan dengan manusia. Mengapa? Karena air liur anjing tersebut najis. Ya, air liur anjing tersebut najis, tidak boleh digunakan oleh manusia. Meskipun memang di sana ada pembicaraan para ulama tentang anjing pengecualian. Nah, pengecualian hanya pada batas bolehnya dipelihara untuk menjaga harta saja, untuk menjadi keamanan saja, atau anjing tersebut dimanfaatkan untuk beternak, menjaga kambing, menjaga ternak-ternak dan letaknya di area peternakan. Hadza jaiz, ini diperbolehkan. Tapi kalau sudah masuk ke dalam rumah, la yajuz. Air liurnya tetap najis. Air liur anjing peliharaan, apalagi anjing liar, itu najis. Tidak boleh kita mendekatinya. Kalaupun seandainya mendekatinya untuk menggunakan bejana-bejana, harus dicuci sesuai dengan yang telah ditentukan oleh Rasulullah SAW, dengan cara menyiramnya 7 kali. Yang 1 kali menggunakan tanah atau pasir yang bercampur dengan air. Ya, ini kalau kita mencuci bejana anjing. Oleh karena itu, bejana-bejana, kalau seandainya kita memelihara anjing sebagai penjaga keamanan dan lain sebagainya, maka bejana-bejananya pisahkan dengan bejana-bejana manusia. Tidak boleh disatukan dengan tuan rumah, dia punya sendiri. Dan anjing itu dilarang untuk masuk ke dalam rumah. Ya, anjing tersebut dilarang untuk masuk ke dalam rumah, tidak boleh masuk ke dalam rumah. Naam, ini diantara hadis yang terakhir yang kita baca pada pertemuan yang terdahulu. Kemudian, ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum, selanjutnya Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala berkata, wa fi sunani Abi Dawud an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun wala suratun wala junubun. Tidak masuk
malaikat ke dalam sebuah rumah yang di dalamnya ada anjing dan juga ada gambar dan juga ada orang junub, orang yang sedang berjunub, berhadas besar. Namun di sini dikatakan, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, An-Nasa'i, Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, Ad-Darimi dalam sunannya, Al-Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala meletakkan hadis ini, dikumpulkan hadis ini ke dalam Dhaif Jami'us Shaghir untuk menunjukkan bahwa hadis ini menurut beliau adalah hadis dhaif, menunjukkan hadis dhaif. Menurut apa yang saya ketahui, ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum, Al-Imam Al-Albani rahimahullah mendhaifkan hadis ini karena ada tambahan di belakangnya, wala junubun. Wala junubun. Ini yang didhaifkan oleh beliau. Sedangkan kalimat awalnya, la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun wala suratun, fa hadha sahih. Sebagaimana hadis sebelumnya tadi. Tapi kalau ada tambahan wala junubun, fa hadha dhaif. Maka ini dhaif, meskipun diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud atau ulama ahli hadis yang lainnya. Ya, namun hadis ini dhaif. Diletakkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi, semoga diletakkan oleh Imam Adz-Dzahabi hanya sebagai syawahid, sebagai syawahid, pendukung untuk menyatakan tentang dosa besarnya menggambar makhluk hidup. Kemudian dijelaskan di sini, ada penjelasan dari Al-Khattabi, ada yang membacanya Khittabi. Berkata Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, wa qala Al-Khattabi rahimahullahu ta'ala, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun wala suratun wala junubun yuridul malaikatu alladhina yanziluna birrahmah wal barakah dunal malaikati alladhina hum al-hafadhah fa innahum la yufariquna al-junuba wa ghairal junub. Kata Imam Al-Khattabi, malaikat tidak masuk ke dalam sebuah rumah yang di dalamnya ada anjing dan juga ada gambar. Ya, maksudnya adalah yuridul malaikatil ladzina yanziluna birrahmah wal barakah. Yang dimaksud adalah malaikat yang turun dengan membawa rahmat dan barokah. Dengan membawa rahmat dan barokah. Jadi malaikatul rahmah wal malaikatul barakah la yadkhuluna baitan fihi surah wala kalb. Ya, malaikat yang membawa rahmat dan barakah tidak masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada gambar dan ada anjing. Adapun malaikat yang lainnya di sini katakan oleh beliau, dunal malaikati alladzina humul hafadhah. Bukan malaikat yang mereka itu mendapatkan tugas untuk hafadhah, menjaga waktu. Menjaga waktu. Malaikat pagi, malaikat petang itu tidak terhalangi dengan adanya anjing dan gambar tadi, karena mereka menjaga. Atau yang dimaksud adalah malaikat kiraman katibin. Kiraman katibin, malaikat yang menulis atau mencatat baik dan buruknya amalan manusia. Karena mereka ini, malaikat ini la yufariqunal junuba wa ghairal junub. Mereka ini tidak berpisah dari orang yang junub atau yang tidak junub, tidak terpisah. Dan juga tidak terpisah dari rumah-rumah yang di dalamnya ada gambar dan juga ada anjing. Ini pengecualian. Ya, pengecualian malaikat-malaikat yang selalu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga manusia. Wa qad qila
innahu lam yarid al-junubul ladzi asabathu al-janabah fa akhara al-ightisali ila awanin huduri salati walakinnahu alladzi yajnubu wa la yaghtasilu wa yatahawanu bil ghusli wa yattakhidhu 'adatan. Sebenarnya tentang masalah ini tidak perlu dibicarakan karena hadisnya dhaif. Tapi Al-Khattabi ingin membicarakan supaya betul-betul paham dengan baik. Ya, beliau membicarakan tentang bagaimana dengan orang yang junub. Ya, berdasarkan hadis tadi malaikat enggak masuk kalau di dalamnya ada orang yang junub. Kata beliau, junub yang dimaksud adalah bukan orang yang junub meremehkan junubnya. Adapun orang yang junub mengakhirkan karena ada sebab mengakhirkan mandinya dari junub, fala haraja alaih. Tidak mengapa dia mengakhirkan, ya, mengakhirkan junubnya sampai pada waktu pagi sehingga hadir waktu salat subuh. Makanya katakan oleh beliau di sini, walakinnahu, akan tetapi, alladzi yajnubu wa la yaghtasilu yatahawanu bil ghusli wa yattakhidhuhu 'adatan. Akan tetapi adalah orang yang junub ini yang dia tidak mandi dan juga ia meremehkan dengan mandinya dan meremehkan sehingga dia menjadikan itu sebuah kebiasaan. Biasa dia menunda-nunda mandi itu, ya, kebiasaannya. Ini yang menyebabkan malaikat tidak masuk. Namun ikhwah, kalau kita kembali kepada hadis dhaif sebenarnya, dan ini tidak perlu dibincangkan karena malaikat tetap akan masuk, ya. Malaikat tetap akan masuk meskipun di dalamnya ada junub. Yang tidak masuk adalah malaikat yang di rumahnya ada anjing dan juga ada gambar. Kemudian dikatakan di sini oleh Khattabi, fa innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yatufu ala nisaihi bi ghaslin wahidin wa fi hadha ta'khir al-ightisal aw awwali waqti wa junubih. Karena sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, konon beliau pernah yatufu, mengitari istri-istrinya. Mengitari istrinya maksudnya menggilir, ya, menggilir istrinya dalam satu malam. Kayak apa itu ya? Gak kebayang. Istri Nabi 9 loh di Madinah, digilir 9 kali satu malam. 9 kali untuk menunjukkan Nabi itu kuat. Kalau kita paling maksimal 3 kali. Itu pun kalau sempat waktu nggak habis. Nabi 9 kali. 9 kali ganti-ganti lagi. Kalau kita kan 3 kali satu-satu itu aja. Ya, 9 kali ganti-ganti Nabi. Yatufu ala nisaihi bi ghaslin wahid, hanya dengan satu kali mandi saja. Maksudnya beliau menggilir pada istrinya yang ini, kemudian berwudu, menggilir satunya lagi, berwudu lagi, menggilir satunya lagi, berpindah lagi, berwudu, menggilir. Nanti setelah selesai di akhir istrinya, beliau menunda sampai mendekati waktu subuh baru mandi. Sekali mandi, ya, sekali mandi. Meskipun setiap kali ingin jima disunahkan boleh mandi, cuman kan kalau setiap kali mandi ingin jima mandi, 9 kali mandi kayak apa dalam satu malam. Ini satu hal yang apalagi di Timur Tengah, di gurun itu kan cuaca kalau dingin sekali, kalau panas sekali, malam-malam itu mandi, masya Allah kayak apa gitu. Makanya Nabi hanya satu kali mandi dengan menggilir istri-istri beliau. Jadi yatufu ala nisaihi bi ghaslin wahid, mengitari istri-istrinya dengan satu kali mandi. Jadi semuanya sudah selesai digilir baru beliau satu kali mandi. Wa fi hadza ta'khirul istighsal. Ini menunjukkan bahwa beliau itu mengakhirkan mandi. Ya sudah pasti beliau di dalam rumah itu junub. Ya, sudah dipastikan beliau di dalam rumah junub. Dan beliau mengakhirkan untuk mandi hingga datang waktu subuh baru beliau
mandi. Ya, bahkan sering sering kita dengar hadisnya pada waktu Ramadan Nabi malam menggilir istrinya. Ya, malam menggilir istrinya. Ketika sahur beliau tetap sahur. Baru setelah masuk waktu subuh beliau mandi. Ya, dan junubnya tidak menghalangi untuk sahurnya. Junubnya tidak menghalangi untuk sahurnya. Ini yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sini juga menunjukkan ikhwah, kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam menunda mandi sampai datang waktu subuh, kira-kira Nabi melaksanakan sholat malam atau tidak? Tidak. Ya, dari inilah para ulama, ya, ahli fikih dan juga ahli hadis menyatakan bahwa qiyamul lail sunnatun muakkadah wa laysa biwajib. Qiyamul lail sunnatun muakkadah wa laysa biwajib. Meskipun termaktub di dalam Al-Qur'an, meskipun ini adalah kendaraannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi terkadang Nabi melakukan, terkadang Nabi tidak. Meskipun juga ada riwayat yang lain bahwa ketika Nabi luput sholat malam di waktu malam, beliau menggantinya di waktu duha. Ya, ini untuk menunjukkan bahwa Nabi pernah tidak melakukan sholat malam. Ya, tidak melakukan sholat malam. Karena apa? Sibuk menggilir istri, dan menggilir istri itu ibadah. Menggilir istrinya itu ibadah. Ya, sibuk menggilir istrinya sehingga tidak sempat untuk melaksanakan sholat malam karena beliau mengakhirkan junub. Beliau mengakhirkan junub. Naam, ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian selanjutnya Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala berkata, wa qalat Aisyatu radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanamu wa huwa junubun wa la yamassu ma'an. Berkata ibunda Aisyah radhiyallahu anha, konon adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau tidur, wa huwa junubun, dan beliau junub, wala yamassu ma, dan tidak menyentuh air. Artinya apa? Berwudu tidak? Tidak. Untuk juga menunjukkan bahwa setelah jima ingin tidur tanpa berwudu jaiz. Jaiz. Jujur saja kita pernah begitu. Pengen habis jima gitu kan, pengen tidur, kayaknya ada rasa malas untuk wudu. Tidur, bahkan kita ketiduran, lupa wudu. Adalah haraja alaih, tidak ada keberatan yang seperti ini. Karena Nabi juga pernah melakukan demikian. Yanamu wa huwa junub wa la yamassu ma'an. Beliau tidur sedangkan dalam keadaan junub dan tidak menyentuh air sedikit pun. Artinya tidak berwudu. Beliau tidak berwudu. Hadza jaiz. Makanya wudu setelah jima dan ingin tidur hukumnya sunnah, tidak wajib. Tapi kalau ingin berwudu itu khair, ahsan, lakana ahsan, lebih baik daripada orang yang tidur tanpa wudu, lebih baik. Ya, daripada orang yang tidur tanpa wudu. Hadis Aisyah ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan juga Abu Dawud, Imam Ahmad dalam musnadnya, dan hadis ini dicantumkan oleh Al-Imam Al-Albani dalam Sahih Jami'us Shaghir, dan beliau mengatakan haditsun sahih, tegas menunjukkan bahwa boleh tidur dalam keadaan tanpa berwudu meskipun kita selesai junub, selesai jima kemudian dalam keadaan junub. Namun kalau ingin berwudu lakana ahsan. Kalau ingin berwudu lakana ahsan. Karena memang kita disunnahkan ketika ingin jima itu berwudu terlebih dahulu.
Ya, ingin jima berwudu terlebih dahulu. Dan ini pun juga hukumnya sunnah, tidak wajib. Ingin jima tanpa wudu jaiz. Ya, tanpa wudu jaiz. Apalagi mungkin setelah sholat isya gitu kan. Habis sholat isya kan kita masih dalam keadaan wudu tuh, masih dalam keadaan suci. Ya, sebelum batal. Kemudian kita jima jaiz, dan itu diperbolehkan. Ya, naam. Kemudian dikatakan di sini oleh Imam Az-Zahabi, wa ammal kalbu fahuwa ayyuftini kalban ayyaqtini kalban la li zar'in wala dar'in aw saydin, amma idza turra ilayhi fala haraja lil hajati ilayhi fi ba'd al umuri aw li harasati darihi idza tarra ilaihi fala haraja alaihi insyaallah. Adapun tentang masalah memelihara anjing, ya, ini tidak diperkenankan, la li zar'in wala li dar'in aw saydin. Ini yang menyebabkan malaikat itu tidak masuk ke dalam rumah. Amma idza tarra ilaih, akan tetapi apabila memang sangat dibutuhkan mudarat, ya, fala haraja lil hajah, maka tidak ada keberatan karena ada kebutuhan atau ada hajat. Ya, fi ba'dil umuri, pada sebagian perkara, sebagian urusan. Au li harasatid darihi, atau untuk menjaga rumahnya. Idza tarra ilaihi, apabila memang sangat berbahaya, jika tidak ada penjaga sangat berbahaya. Ya, kita membutuhkan penjaga, namun tidak ada orang yang bisa menjaga, boleh menggunakan atau memanfaatkan anjing. Fala haraja alaihi insyaallah, maka tidak ada keberatan insyaallah, kata Imam Az-Zahabi. Jadi Imam Az-Zahabi berpendapat bahwa boleh memelihara anjing jika ada kebutuhan. Boleh memelihara anjing jika ada kebutuhan, bukan hanya sekedar senang-senang. Tadi sudah disampaikan, hanya sekedar lucu-lucuan, perlombaan anjing lucu, atau untuk bercanda, atau untuk ya bermain-main, tidur bersama, makan bersama, yang terkadang mungkin biaya makannya lebih mahal anjingnya daripada orangnya. Nah, ini tidak diperkenankan. Ini tidak diperkenankan. Amma suwaru fahiya kullu musawwarin min dhawatil arwah sawa'un akanat laha ashkhasun muntasibatun aw kanat manqushatan fi saqfin wa jidarin aw mawdu'atin fi namti aw mansujatin fi thawbi aw makanin, fa inna qadiyatal umumi ta'ti alaih falyatajannab wa billahi taufiq. Kata Imam Az-Zahabi, adapun aswar, gambar, maka untuk semua bentuk gambar min zawatil arwah, yang memiliki ruh, artinya gambar yang bernyawa, gambar makhluk hidup. Sudah saya sampaikan kemarin, meskipun hanya menyerupai saja, gambar makhluk hidup menyerupai tikus, dia bukan tikus tapi menyerupai tikus. Ya, menyerupai kucing, dia bukan gambar kucing tapi memang menyerupai kucing saja. Seperti tikus, ya menyerupai tikus, gambar Mickey Mouse. Atau menyerupai kucing, gambar Hello Kitty. Menyerupai bebek, Donald bebek. Hatta mungkin bentuknya kotak seperti SpongeBob. Ini gambar zatul arwah. Ya, mungkin hujahnya kan ini tidak ada di alam nyata, katanya begitu. Tidak ada di alam dunia. Naam, tapi Anda sudah menggambar persis seperti makhluk Allah yang memiliki nyawa. Ada mata, ada telinga, bahkan dia mungkin bisa berbicara seperti makhluk hidup.
hadalah yajuz. Karena sebagian mereka ada yang berhujah, boleh kalau cemen-cemen mah, kata seperti itu. Gambar-gambar cemen yang mereka pada aslinya itu tidak ada di dunia nyata. Ada yang bilang seperti itu. Kita jawab, hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Datangkan hujjah-hujjah kalian jika kalian memang itu benar. Kata Al-Imam Az-Zahabi, kullu musawwarin, semua gambar, ini bentuknya umum, nakirah, semua gambar dzatul arwah yang ada potensi di dalamnya makhluk hidup, memiliki arwah, memiliki ruh, nyawa, ya, dzatul arwah, sawaun akanat, sama saja, laha askhasun, ya, bentuk manusia, muntasibatun, ya betul, yang dinisbahkan kepada manusia, au kanat mangkusyatan, atau gambar tersebut terukir, maksudnya adalah patung, mangkusyatan fi saqfin, terukir di atap, ya, di atap atau di tribun, fi saqfin, wajidarin, atau terukir di dinding, au maudhu'atin, atau maudhu'ah itu terpisah bentuknya, ya patung, dia terpisah dari dinding seperti ini, ya, tidak nempel kemana-mana, itu namanya maudhu'ah. Fi namtin au mansujatin fi thawbin, atau gambar tersebut tercetak di baju atau dimanapun tempat, au makanin, atau tempat. Fa inna qadiyatal umumi ta'ti alaihi, karena sesungguhnya urusan tersebut, yakni tentang perkara gambar tersebut itu umum, ya, umum. Ta'ti alaihi falyatajannab, maka hendaknya dijauhi. Wabillahi at-taufiq, maka hanya kepada Allah segala taufik. Dikata beliau, yajibu ittilafus suwari liman qadara ala ittilafiha wa izalatiha, dan wajib untuk menghilangkan gambar bagi yang mampu, ala ittilafiha wa izalatiha, bagi yang mampu untuk menghilangkannya, dan ya untuk menghapus atau menghilangkannya. Jadi wajib menghapus gambar, ya, meskipun gambar-gambar tersebut mungkin disukai oleh anak-anak kita. Anak-anak kita kan biasanya suka gambar cemen deh, gambar-gambar cemen, gambar-gambar ya tadi makhluk hidup yang tidak ada di dunia nyata, hanya sekedar gambar untuk fun, untuk lucu-lucuan saja. Namun tetap gambar, tetaplah gambar. Wajib bagi kita untuk menghilangkannya, untuk menghapusnya, ya, atau membentuknya tidak menyerupai manusia lagi dengan cara potong lehernya, dengan cara ditutup mukanya, sehingga tidak ada lagi gambar manusia. Karena yang membedakan gambar tersebut makhluk hidup atau bukan makhluk hidup hanya ada pada panca indera, ya. Karena makhluk hidup itu makhluk hidup karena ada panca indera, ada mata, ada telinga, ada hidung, ada mulut. Ini panca indera. Kita gambar makhluk hidup yang ada panca inderanya, maka itu adalah makhluk hidup. Gambar. Tapi kalau kita gambar bentuk orang, bentuk binatang, tidak ada panca inderanya, hanya dalam satu warna saja. Ya, gambar binatang tidak ada wajahnya, hanya gambar bentuk badannya saja. Hadalah haraja alaih, maka yang seperti ini tidak ada keberatan. Terlebih lagi kita menggambarnya ada kebutuhan untuk mengajar, kita gambar binatang, umpama gambar kambing, hanya gambar satu warna, tidak digambar matanya, tidak digambar hidungnya, tidak digambar mulutnya, tidak digambar panca inderanya. Hadza jaiz. Ini diperbolehkan. Ya. Dihilangkan itunya, dihilangkan ciri daripada makhluk hidup. Karena ciri makhluk hidup yang membedakan atau yang membedakan mana makhluk hidup atau bukan adalah adanya panca indera. Adanya panca indera dari mata, hidung, mulut, telinga dan seterusnya. Ya. Naam. Yajib ittilafus suwar. Wajib dihapus gambar tersebut, ya, atau dihilangkan. Mana sudah ada yang bertanya bahwa
bagaimana dengan mainan boneka-bonekaan? Karena Aisyah radhiyallahu anha semasa di Madinah dan belum dewasa, ya, Nabi pun memasuki Aisyah. Nabi belum dukhul, tapi Nabi masuk Aisyah. Aisyah sedang bermain boneka, lu'bah namanya. Hadza jaiz, boleh main lu'bah, ya, boneka-bonekaan biasa. Ya memang boneka-bonekaan yang dimiliki Aisyah belum tentu atau belum tahu kita apakah di situ ada panca inderanya atau tidak. Lu'bah namanya. Apakah di sana bonekanya ada matanya, ada telinganya, ada hidungnya, kita tidak tahu. Tapi yang intinya Aisyah punya lu'bah, punya mainan-mainan boneka-bonekaan. Nah, ini pun kalau seandainya kita untuk anak kita tidak boleh dipajang. Sama kita belikan anak kita boneka panda, ya, atau boneka apalah binatang yang lain, boneka panda, boneka tikus, boneka Mickey Mouse dan lain-lain, ya, jangan dipajang. Jangan ketika sudah mereka bermain terus dipajang di atas tempat tidurnya, dipajang di atas lemarinya, dipajang. Jangan. Mengapa? Akan mengundang syaitan. Li'anna hadhihi suratun. Karena boneka-boneka tersebut adalah surah. Sudah ditegaskan tadi, malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang ada surah. Surah mangkusyah namanya. Surah yang terbentuk, beda dengan surah yang digambar di dinding, itu beda. Surah mangkusyah, surah yang terbentuk dengan bentuk boneka, bentuk patung. Ya, meskipun mungkin terbuat dari kapas, terbuat dari bulu, atau terbuat dari benda-benda lunak, tetap itu patung. Jangan dipajang, ya, jangan dipajang. Masukkan ke dalam kotak atau masukkan ke dalam tempatnya dan tidak dibuka. Boleh dibuka kembali ketika anak kita ingin bermain lagi, ingin memainkan yang lagi. Setelah selesai mainan, masukkan ke dalam. Jangan dipajang karena akan menyebabkan malaikat tidak masuk ke dalam rumah. Ya, demikian. Dan ini yang dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Tidak ada riwayat bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha memajang bonekanya, memajang lu'bahnya. Beliau sudah bermain, setelah bermain ditinggal atau dimasukkan ke tempatnya, tidak dipajang. Ya, tidak dipajang. Kemudian, ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Yang terakhir, Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala membawakan riwayat dari Imam Muslim. Rawa Muslimun fi sahihihi an Hayyan ibn Husain qala li Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu an ala ab'athuka ala ma ba'athani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Muslim telah meriwayatkan dalam sahihnya dari Hayyan bin Husain. Beliau berkata, telah berkata kepadaku Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, maukah aku mengutusmu wahai Hayyan atas apa yang aku pernah diutus oleh Nabi atasnya? Ya, aku pernah diutus oleh Nabi. Aku juga pernah diutus oleh Nabi tentang masalah ini. Alla yada'a suratan illa tamastaha wala qabran musyarrifan atau musyarrafan illa sawaitahu. Agar tidak meninggalkan satu gambar pun, agar tidak meninggalkan satu patung pun, melainkan kau hancurkan. Dan juga tidak meninggalkan satu kuburan pun yang tinggi, melainkan engkau ratakan. Nah, ini menunjukkan bahwa Ali bin Abi Thalib pernah diutus Nabi untuk menghancurkan patung dan untuk meratakan kuburan yang dianggap sebagai atau yang disembah oleh mereka. Dari sini menunjukkan bahwa orang-orang terdahulu dari kaum jahiliyah, musuh-musuhnya Rasulullah dan para sahabat, dan mereka dikatakan musyrikun, mereka itu menyembah patung dan kubur.
Ini terbukti bahwa Ali bin Abi Thalib diperintahkan untuk menghancurkan patung dan meratakan kuburan yang dijadikan sebagai sesembahan. Ya. Jadi kuburan itu dimintakan barokah oleh mereka. Bila demikian, maka kondisinya hampir tidak ada bedanya dengan kaum muslimin yang ada pada zaman sekarang ini, yang mereka menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah dan mereka mencari barokah di sana di dalamnya. Jadi kesyirikan yang ada pada zaman sekarang ini tidak jauh beda dengan kesyirikan yang terdahulu yang pernah diperangi oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang terakhir dari kalimat beliau, fa nas'allaha taufiqa lima yuhibbu wa yarda annahu jawadun karim. Ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Ini kajian kita pada sore hari ini. Fa insyaallah pada pertemuan akan datang kita lanjutkan pada al-kabirah al-ukhra, dosa besar yang berikutnya, yaitu dosa besar yang ke-49. Isya maghrib. Baik, kita salat maghrib nanti ba'da isya atau ba'da maghrib, ya mungkin sekitar setengah tujuan 6.30 kita adakan soal jawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.